Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Hesti Fajalestari dari Offering B Angkatan 2019. Di sini, saya sebagai anggota dari kelompok 2 ingin menjelaskan pada kuliah online hari ini mengenai materi pembiasaan cahaya pada kaca plan paralel. Tentunya kalian ketika SMA pasti sudah mempelajari materi ini kan? Nah, di sini saya akan mengulas kembali mengenai materi tersebut. Jadi, jangan kemana-mana dan tetap simak materi yang saya akan sampaikan. Selamat menikmati. Baiklah teman-teman, sebelum kita menuju ke materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi pembiasaan cahaya pada kaca plan paralel. Berikut ini videonya, mari kita simak. Nah, di sini terlebih dahulu kita menggambar kaca plan paralel, tentunya pada kertas kosong. Kemudian kita membuat garis normal menggunakan penggaris. Hal selanjutnya yang dilakuin yaitu membuat sudut sinar datang sesuai dengan sudut sinar datang yang ditentukan menggunakan busur derajat dan juga pensil. Nah, setelah kita telah membuat sudut sinar datang, kemudian kita menancapkan jarum pentul pada arah sinar datang. Kemudian selanjutnya kita meletakkan kaca plan paralel dengan ukuran gambar seperti berikut ini. Selanjutnya, kita dapat mengamati bayangan jarum pentul dari sisi lain paralel. Nah, lalu mengambil jarum pentul dan menjajaki bayangan-bayangan jarum pentul tersebut menggunakan jarum pentul, sehingga akan terlihat jarum pentul pada satu garis lurus. Nah, garis lurus ini yang dinamakan sudut sinar bias. Kemudian kita melepaskan kaca plan paralel dan jarum pentul. Kemudian terdapat bolongan titik-titik jarum pentul. Nah, titik-titik tersebut dihubungkan dengan menggunakan penggaris dan pensil. Nah, dari sini kita mengetahui sinar bias dari kaca plan paralel dan kemudian membuat garis normalnya. Lalu, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah mengukur sudut sinar biasnya. Kemudian di sini kita menghubungkan terlebih dahulu sudut sinar datang dengan sudut sinar biasnya, sinar bias. Kemudian kita menulis sudut sinar datang dan sudut sinar biasnya. Nah, jika percobaan ini benar, maka akan menghasilkan
sudut sinar bias sama dengan sudut sinar datangnya cahaya. Terlihat diketahui hasilnya bahwa hal tersebut benar. Dan kita menulis sudut theta 1 untuk sudut sinar datang dan theta 2 untuk sudut sinar biasnya. Kemudian di sini dapat dihasilkan indeks bias kaca paralel dan juga pergeseran sinar yang. Jadi yang pertama, pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Jadi pembiasan cahaya itu terjadi karena medium-medium yang dilewatinya merupakan benda bening. Loh, benda bening itu seperti apa sih? Benda bening itu bisa dari air, dari lensa, dari gelas kaca, dan tentunya dari kaca pelan paralel. Nah, kaca pelan paralel adalah benda yang terbuat dari kaca yang memiliki bentuk balok dengan 6 sisi, yang sisi berhadapannya itu sejajar. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai hukum pembiasan cahaya atau yang biasa disebut dengan hukum Snellius. Nah, yang pertama, pada hukum ini berbunyi sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, perbandingan proyeksi antara sinar datang dan sinar bias yang sama panjangnya pada bidang datar antara dua zat memiliki bilangan tetap. Nah, perbandingan tetap ini yang dinamakan dengan indeks bias dari kedua zat tersebut. Kemudian terdapat rumus dari hukum Snellius, yaitu N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. N1 di sini adalah indeks bias medium 1, sedangkan N2 adalah indeks bias dari medium 2. Kemudian theta 1 sin theta 1 merupakan sudut datangnya cahaya, sedangkan sin theta 2 merupakan sudut biasnya cahaya. Begitu. Nah, di sini terdapat rumus persamaan dari hukum Snellius, di mana sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Nah, sin I ini bisa kita rubah menjadi sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N2 per N1. Sehingga kita dapat menuliskan rumusnya, yaitu N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2, di mana N1 di sini merupakan indeks bias medium 1, sedangkan N2 merupakan indeks bias medium 2. Nah, sin theta 1 di sini sama dengan sin I, yaitu sudut sinar datangnya cahaya. Kemudian yang sin theta 2 itu sama dengan sin R, yang merupakan sudut sinar biasnya cahaya. Seperti itu. Baiklah, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai penurunan persamaan pergeseran sinar bias pada kaca pelan paralel, di mana di sini kita sudah dapat melihat kaca pelan paralel yang mengalami pergeseran karena adanya pembiasan cahaya. Nah, di sini kita dapat menemukan bahwa adanya bentuk segitiga siku-siku
di mana segitiga tersebut adalah segitiga FBC yang memiliki siku-siku di titik F. Nah, kita dapat menggambar seperti ini dan menghasilkan cos R1, di mana cos adalah samping miring, sampingnya adalah BF, miringnya adalah BC. Sehingga kita dapat menuliskannya cos BF cos R1 sama dengan BF per BC, di mana BC sama dengan BF per cos R1. Nah, di sini kan panjangnya BF dapat kita lihat, panjangnya BF sama dengan ketebalan dari kaca pelan paralel. Nah, sehingga kita dapat menuliskannya BC sama dengan D per cos R1. Nah, kita dapat menemukan persamaan kesatunya. Kemudian kita dapat mencari atau menemukan segitiga yang kedua, yaitu segitiga EBC, di mana di sini terdapat sudut beta. Sudut betanya kita dapat menemukannya dengan cara I1 dikurangi R1. Nah, kemudian kita dapat menuliskannya sin beta sama dengan CE per BC. Sin beta ya tadi sin I1 dikurangi R1 sama dengan CE per BC. Nah, di sini CE ini kan CE sama dengan T. Jadi kita menuliskannya saja sin I dikurangi R1 sama dengan T per BC. Nah, kita dapat menemukan persamaan keduanya, yaitu T sama dengan BC dikali sin I1 kurangi R1. Sehingga kita sudah menemukan dua persamaan, yaitu persamaan satunya BC sama dengan D per cos R1, dan persamaan keduanya T sama dengan BC dikali sin I1 dikurangi R1. Sehingga kita dapat mensubstitusikan persamaan satu ke persamaan kedua. Nah, jadinya di sini BC dapat kita masukkan menjadi T sama dengan D dikali sin I1 dikurangi R1 per cos R1, di mana di sini T merupakan pergeserannya, sedangkan D ini merupakan ketebalan kaca pelan paralel. Kemudian I ini merupakan sudut datangnya sinar. Kemudian yang R ini merupakan sudut biasnya sinar. Seperti itu. Kaca pelan paralel memiliki ketebalan yang biasanya disimbolkan dengan huruf D. Ingat ya, D. D itu ketebalan dari kaca pelan paralel. Nah, cahaya akan mengalami 2 kali pembiasan dengan 2 medium yang kerapatannya berbeda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel, di mana di sini N1 merupakan indeks bias medium 1, merupakan medium yang renggang. Kemudian N2 merupakan indeks bias medium 2, bisa ini merupakan medium yang lebih rapat daripada N1. Nah, di sini jika diberi sinar pada kaca pelan paralel, sehingga arah sinar datang membentuk sudut I1, kemudian sinar datang melewati dari medium yang renggang menuju ke medium yang rapat, maka sinar tersebut indeks biasnya akan mendekati garis normal seperti ini dan membentuk sudut R1. Kemudian yang kedua, zona kedua, sinar datang dari kaca pelan paralel menuju ke udara, di mana dari medium yang rapat menuju ke medium yang renggang, maka akan menjauhi
garis normal. Nah, dimana di sini indeks biasnya terbentuk yaitu di R2. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian saya akan bertanya, apakah sinar datang itu sejajar dengan sinar bias? Nah, mari kita coba buktikan dengan menggunakan rumus hukum Snellius, yaitu dimana sinar datang dari udara menuju ke kaca pelan paralel itu dapat kita tuliskan N2 per N1 sama dengan sin I1 per sin R1. Nah, kemudian pada persamaan kedua, yaitu kaca, sinar datang dari kaca pelan paralel menuju ke udara. Kita dapat menuliskan rumusnya, yaitu N2 sama dengan sin R2 per sin I2. Nah, begini. Maka kita dapat menuliskan persamaan 1 dengan persamaan 2 seperti ini. Kita ambil sin I1 per sin R2 dari persamaan 1, kemudian yang persamaan kedua sin R2 per sin I2 seperti ini. Nah, ini kan R1 maksudnya gini. Sini kan karena R1 sama dengan I2, maka kita dapat mengubah sin I2 nya menjadi R1 seperti ini. Sin I1 sama dengan sin R2 sin R1 sama dengan sin I2 maksud saya ini kan tadi awalnya sin I2. Nah, kita rubah menjadi sin I1 per sin R1 sama dengan sin R2 per sin R1 seperti ini. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa sin I1 terlihat di sini sin I1 sama dengan sin R2. Kita dapat menuliskan seperti ini. Sin I1 sama dengan sin R2, di mana I1 sama dengan R2. Nah, di sini kan I1-nya itu terlihat dari A ke B, sehingga kita dapat menuliskan I1 adalah AB sama dengan R2-nya terletak di C ke D. CD. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa AB sejajar dengan CD.
sinar datang sejajar dengan sinar biasnya. Seperti itu teman-teman. Kita dapat melihat peristiwa pembiasaan cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan percobaan sederhana, yaitu dengan sebelumnya kita menyiapkan gelas yang berisikan air dan juga pulpen. Kemudian pulpen tersebut dicelupkan ke dalam air, sehingga pada peristiwa ini pembiasan cahaya disebabkan karena cahaya datang dari udara yang merupakan medium yang renggang menuju ke medium yang lebih rapat, yaitu pada air, sehingga dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, pensil yang sebagian pada batangnya tercelup di dalam air akan tampak bengkok apabila dilihat dari luar. Teman-teman, selanjutnya setelah materi kita akan melanjutkan ke soal-soal, latihan soal-soal dari tiket, yaitu yang pada nomor 1 soalnya seperti ini. Kemudian teman-teman kita akan menjawab soal dari nomor 1 yang B, yang ditanya adalah teta aksennya. Nah, di mana di sini terdapat rumus dari hukum Snellius dari sudut sinar datang dengan sudut sinar biasnya. Sudut sinar datang dibagi sudut sinar biasnya. Kemudian diketahui bahwa R1 sama dengan I2, sehingga kita dapat menuliskan seperti ini, R1 per sin I1 per sin I2 tadi bisa disubstitusi menjadi sin R1 per sin R2, dimana di sini sin I1 nya sama dengan sin R2. Dimana I1 sama dengan R2. Nah, I1 itu kan sudut datangnya. Sudut datangnya tadi berarti theta per sudut biasnya theta aksen. Sehingga kita dapat menemukannya bahwa theta aksen sama dengan 70 derajat. Kemudian teman-teman, kita akan menjawab soal nomor 2 dari soal tiket. Seperti ini bentuk soalnya, bisa dilihat. Kemudian kita akan menjawab soal dari nomor 2, yaitu dimana di soal kita dapat mengetahui theta 1, yaitu sinar datangnya 30 derajat, kemudian theta 2 nya sinar biasnya sebesar 19,24 derajat, kemudian indeks bias medium satunya yaitu pada udara sebesar 1, kemudian panjang gelombang awal sebesar 632,8 nanometer. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa di soal ditanya mengenai yang A, indeks bias medium 2, kemudian yang B, panjang gelombang, kemudian yang C, ditanya frekuensi, dan yang D ditanya cepat lambatnya. Nah, kita akan menjawab soal dari nomor 1 menggunakan hukum Snellius, yaitu dimana N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2.
Di sini kita dapat mengetahui N1 udara itu tadi 1 dikali sin theta satunya adalah sin 30 derajat. Kemudian N2 nya yang kita cari, kemudian sin theta 2 nya sin 19,24 derajat. Kemudian N2 sama dengan sin 30 derajat per sin 19,24 derajat. N2 sama dengan 1,517. Kemudian yang B, teman-teman, ditanya lambda, panjang gelombangnya, itu dari rumus N2 sama dengan lambda awal per lambda. Nah, kemudian lambda sama dengan lambda awal per N2. Di sini kita mencari lambda, berarti lambda awalnya tadi diketahui 632,8 nanometer per N2 nya tadi 1,517. Nah, di sini diketahui berarti lambdanya 417,14 nanometer. Di sini kemudian kita akan mencari soal yang C yang ditanyakan, yaitu F. F-nya kita dapat menemukan hasilnya dari rumus C per lambda, di mana C ini merupakan kecepatan cahaya di ruang hampa dibagi dengan lambda, yaitu panjang gelombang, sama dengan C ini 3 kali 10 per 3 dikali 10 pangkat 8 M per sekon, dibagi lambdanya tadi diketahui 417,14 nanometer. Nah, ini kan masih dalam bentuk nanometer. Seharusnya kita ubah dulu menjadi meter, sehingga 417,14 dikali 10 pangkat min 9 meter. Sehingga kita menemukan jawaban frekuensinya yaitu 7,19 dikali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian pada soal nomor 2 yang D ditanyakan V. V itu kecepatan cahaya pada medium. Nah, kita dapat mencari jawaban tersebut dari rumus ini. N2 sama dengan C per V. Kemudian V sama dengan C per N2, di mana kecepatan cahaya pada medium sama dengan kecepatan cahaya di ruang hampa dibagi indeks medium 2. Kemudian kita dapat menuliskan V sama dengan C tadi diketahui 7, C diketahui 3 dikali 10 pangkat 8 M per S per N nya 1,517, sehingga V sama dengan 1,97 dikali 10 pangkat 8 M per S sekon. Nah, dari tiket soal nomor 3 dapat dituliskan soalnya seperti berikut dan digambarkan pembiasannya seperti
ini. Mari kita mencari jawabannya. Kemudian saya akan membahas soal tiket nomor 3, yaitu di mana kita menggambar terlebih dahulu pembiasan cahaya pada kaca pelamparelnya, di mana di sini sudut sinar datangnya menghasilkan sudut sinar datang theta 1, kemudian di sini dibiaskan membentuk sudut sinar bias theta 2, dan di sini kaca pelamparelnya berisi second medium. Second medium ini bisa dari soal itu ditanyakan second mediumnya itu fused quartz, carbon disulfide, and water. So, diketahui pada soal itu hanya theta 1 sama dengan 45 derajat. Nah, yang ditanya itu theta 2 dari fused quartz, kemudian yang B ditanya theta 2 dari carbon disulfide, dan yang C ditanya theta 2 dari water. Nah, ketika kita mencari theta 2 ini, kita membutuhkan N, indeks bias mutlak, yaitu indeks bias mutlak dari N fused quartz, yaitu 1,458, kemudian indeks bias medium carbon disulfide 1,628, dan indeks bias medium water 1,333. Baiklah, saya akan menjawab menggunakan hukum Snellius, yaitu di mana N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Di sini N1 ini berupa indeks bias udara. Indeks bias udaranya di sini. Kemudian sin theta 1-nya tadi diketahui di soal sin 45 derajat. Kemudian N2 ini dari indeks bias mutlak fused quartz, yaitu 1,458, dan dikali sin theta 2 yang akan kita cari. Baiklah, kemudian sin theta 2 sama dengan sin 45 derajat dibagi 1,458. Kemudian dihasilkan sin theta 2 yaitu sebesar 0,458. Nah, di sini kita dapat menghasilkan sin theta sama dengan sin pangkat min 1 0,458, sehingga menghasilkan theta 2 dari fused quartz yaitu 25,7. Salah, maksud saya 29 derajat. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3 yang B, yaitu yang ditanya theta 2 sudut sinar bias theta 2 dari indeks medium carbon disulfide, yaitu menggunakan rumus hukum Snellius. N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Kemudian masukkan N1 tadi itu N udaranya 1 dikali sin theta 1-nya sin 45 derajat sama dengan
N2, yaitu N2 dari karbon disulfid tentunya yaitu 1,628 dikali sin theta 2 itu akan kita cari. Kemudian sin theta 2 sama dengan sin 45 derajat per 1,628, di mana sin theta 2 ini menghasilkan 0,434, sehingga ketika kita mencari theta berarti sin pangkat min 1 0,434 menghasilkan theta 2 yaitu sebesar 25,7 derajat. Nah, cara dari yang C itu kan yang ditanya sudut sinar bias, indeks bias medium 2, yaitu pada water sin theta 2 dari water yaitu menggunakan rumus hukum Snellius, yaitu sama N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Dimana di sini N1 sama dengan 1 dikali sin theta satunya yaitu 45 derajat, sin 45 derajat, N2 dari water yaitu 1,333 dikali yang dicari yaitu sin theta 2. Sin theta 2 sama dengan sin 45 derajat dibagi 1,333 sin theta 2 menghasilkan 0,530. Kemudian kita mencari theta 2 nya dengan sin pangkat min 1 sama dengan 0 dalam kurung 0,530. Nah, theta 2 nya dari water adalah 32 derajat. Kemudian selanjutnya pada soal nomor 4 seperti ini dapat dituliskan, diketahui. Nah, kemudian di sini dapat kita gambarkan pembiasan kaca pelan paralelnya. Kemudian saya akan menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, yaitu kita gambarkan terlebih dahulu pembiasan cahayanya, yaitu pada soal pembiasan cahaya terdapat sinar datang yang membentuk sudut sinar datang theta 1 30 derajat, kemudian pada sudut biasnya theta 2 yang akan nanti kita jawab, yang ditanya adalah theta 2 nya. Kemudian medium, indeks medium 1 merupakan udara yaitu 1 sebesar 1, kemudian indeks medium 2 N2 nya yaitu 1,5. Nah, di sini ketebalan kaca paralelnya dilambangkan D yaitu 2 cm. Ditanya theta 2 nya. Nah, jadi kita akan menjawab menggunakan rumus hukum Snellius, yaitu N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. N1 tadi diketahui adalah 1, kemudian sin theta 1 nya adalah sin 30 derajat, N2 nya 1,5 dikali sin theta 2. Nah, sin theta 2 ini kemudian dicari sin theta
30 derajat dibagi 1,5, sin theta 2 menghasilkan 0,333. Nah, ketika kita mencari theta 2 sama dengan sin pangkat min 1 0,333. Theta 2 sama dengan 19,5 derajat. Sehingga kita menemukan jawabannya 19,5 derajat. Yaitu sudut sinar bias jarak antara sinar biasnya dengan garis normal. Kemudian kita akan menjawab soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Diketahui soalnya seperti ini dan gambar dari pembiasannya seperti ini. Mari kita menjawab. Kemudian berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5, yaitu di mana di sini diketahui kaca pelang paralelnya terjadi pembiasan cahaya di mana sinar datang yang membentuk sudut sinar datang yaitu berupa theta 1 sama dengan 30 derajat, kemudian dibiaskan membentuk sudut theta 2 yaitu sebesar 19,2 derajat, kemudian dibiaskan lagi menjauhi garis normal. Nah, di sini terdapat sinar datang yang diteruskan merupakan D yang akan kita cari nanti. Kemudian di sini terdapat ketebalannya. Ketebalan dari kaca pelang paralel ini sebesar 2 cm. Nah, di sini diketahui juga N1 indeks bias medium satunya yaitu berupa udara sebesar 1, sedangkan indeks medium 2-nya yaitu kaca sebesar 1,5. Nah, di sini ditanya berapa besar dari D dan juga berapa waktu yang dibutuhkan. Baik, saya akan mulai menjawab dari soal yang nomor A. Kita tulis terlebih dahulu. Nah, karena di sini terdapat segitiga siku-siku, maka kita dapat mencari cos theta sama dengan, sebelumnya kita gambar terlebih dahulu segitiganya. Sini siku-sikunya terdapat di A, di sini tuh B, ini O. Nah, di sini ini theta 2. Theta 2. Nah, cos adalah cos samping miring, berarti OA per OB, dimana kita ketahui bahwa cos theta 19,2 derajat sama dengan OA nya ini kan merupakan ketebalan. Kita dapat melihat di sini OA ketebalannya bisa berupa ketebalan, jadi kita tulis 2 per yang akan kita cari yaitu OB nya. Kemudian kita peroleh OB sama dengan 2,12. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari D-nya. Bagaimana cara mencari D? Di sini kita dapat menemukan siku-siku lagi, segitiga siku-siku. Sebelumnya kita akan mencari sudut to-nya dengan cara sudut to sama dengan theta 1 dikurangi theta 2. Nah, theta 1-nya 30 derajat dikurangi 19,2 derajat yang menghasilkan sudut to sama dengan 10,5 derajat.
Nah, kemudian kita akan mencari segitiga siku-siku pada kaca pelang paralel ini. Sudutnya yaitu segitiga siku-sikunya dapat kita gambar seperti berikut. Nah, di sini merupakan siku-sikunya. Yang menjadi siku-sikunya di sini adalah C, kemudian di sini B, di sini O, dan di sini adalah sudut TO. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa ini merupakan sin, sehingga kita dapat menuliskan sin theta 2 sama dengan depan OC per miringnya OB. Nah, di sini tadi diketahui kan, kalau misalkan OC ini merupakan D. Jadi kita langsung tulis aja OC ini D per OB. Nah, sin theta 2 sama dengan OC-nya D yang akan kita cari, kemudian OB-nya diketahui tadi 2,12 sin 19,2. Oh, salah. Maksud saya kita akan mencari sin to-nya. Maaf, saya salah. Nah, di sini saya akan menulis 10 sin 10,5 derajat. Karena yang diketahui tadi sin to-nya yaitu 10,5 derajat sama dengan D 2,12. Nah, sehingga kita dapat menemukan D sama dengan 0,386 cm. Ini untuk jawaban yang A. Nah, kemudian yang B, kita disuruh mencari waktu dimana kita menggunakan rumus V sama dengan C per E2. Kita mencari terlebih dahulu cepat. C di sini 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon per N2 nya tadi merupakan indeks medium 2 yaitu kaca sebesar 1,5. Nah, di sini dihasilkan 2 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kemudian kita dapat mencari T yaitu OB per V sama dengan OB nya adalah tadi 2,12 meter, kemudian kita 2,12 cm, kemudian kita rubah menjadi 0,0212 meter per V nya tadi diketahui 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, di sini berarti kita diketahui T nya sama dengan 1,06 dikali 10 pangkat min 10 sekon.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.